Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Milkawana dan kedua teman saya yaitu Saudari Dian Dewayanti Timanoyo dan Saudari Titilana. Sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran kimia. Di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup kimia. Nah, di sini yang pertama ada tentang hakikat ilmu kimia. Daripada ilmu kimia hakikat pada ilmu kimia adalah mempelajari tentang perubahan materi. Sehingga hakikat ilmu kimia adalah benda yang dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain yang berbeda dengan bentuk dan susunan partikel lainnya. Nah, pada hakikat kimia itu tentang memahami tentang perubahan materi. Sehingga di sini materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Suatu bentuk dari materi yang memiliki komposisi tertentu dan sifat-sifat yang berbeda yang disebut dengan zat. Nah, contoh dari materi ini misalnya itu adalah air, gula, dan oksigen. Itu adalah zat karena masing-masing tersusun atas atom-atom dan komposisi yang tetap. Nah, di sini materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Nah, yang pertama ini adalah unsur. Unsur adalah jenis materi terkecil dengan sifat fisik dan sifat kimia yang unik. Satu unsur hanya terdiri atas satu jenis atom. Oleh karena itu, unsur merupakan zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi 2 atau lebih zat murni yang lain. Nah, contoh dari unsur ini adalah misalnya unsur besi yang tersusun atas atom-atom besi dan tidak dapat dibagi lagi menjadi logam lain yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan 2 jenis unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, contoh daripada senyawa yaitu misalnya senyawa hidrogen, ada senyawa oksigen, nitrogen, dan klorin. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kalian temukan senyawa dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya pada air atau H2O, amonia atau NH3, dan karbon dioksida atau CO2. Nah, unsur dan senyawa ini mengandung partikel berupa atom atau molekul. Jadi, atom adalah partikel suatu unsur yang memiliki sifat kimia sesuai dengan unsurnya, sedangkan molekul merupakan partikel terkecil suatu unsur atau senyawa yang terbentuk dari gabungan 2 atom atau lebih yang terikat secara kimia. Nah, selanjutnya sini ada campuran. Nah, di sini campuran adalah gabungan 2 atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui pencampuran fisik, sehingga sifat-sifat zat murni asal tidak berubah dalam campuran. Nah, campuran sini dia dikelompokkan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang disebut sebagai larutan atau partikel-partikel tersebar merata di segala ruang dan komposisi yang seragam. Contohnya yaitu larutan garam dapur. Misalnya di sini campuran yaitu misalnya air dan gula. Ketika air dan gula itu dicampur, dia akan tercampur rata. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dengan komposisi zat-zat penyusun di seluruh ruangan yang tidak seragam. Nah, contohnya yaitu air dan pasir. Ketika air dicampur dengan pasir diaduk-aduk, pasirnya pasti tidak akan larut sehingga dia tidak merata. Selanjutnya itu adalah wujud dari materi. Nah, wujud dari materi ini dia terbagi menjadi 3, yaitu ada wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, materi dalam setiap wujud zat dapat dibedakan berdasarkan keadaan zat tersebut dalam ruang wadah. Nah, yang pertama ini ada zat padat memiliki bentuk yang tetap sehingga tidak dapat berubah sesuai dengan wadah yang ditepati. Yang kedua yaitu zat cair. Zat cair mengikuti bentuk wadah yang ditepati sesuai dengan volumenya. Pada bagian atas, zat cair terdapat lapisan permukaan. Sedangkan gas itu menempati seluruh ruang dalam wadah, tetapi tidak membentuk lapisan permukaan. Jadi,
Bisa lihat di sini, zat padat itu susunan molekulnya itu sangat berdekatan atau sangat padat, saling berempetan. Sedangkan pada zat cair ini, dia susunan molekulnya agak berjarak. Dan zat gas ini susunan molekul yaitu sangat berjauhan. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat dan perubahan materi. Nah, di sini kalian bisa lihat sifat-sifat dan perubahan materi. Sifat-sifat dan perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu pertama sifat-sifat dan perubahan fisik dan sifat-sifat dan perubahan kimia. Nah, di sini yang pertama adalah perubahan fisik adalah penurunan zat yang tidak disertai dengan perubahan komposisi zat. Perubahan wujud zat termasuk perubahan fisik karena komposisi kimia dalam semua wujud zat tidak berubah. Sedangkan sifat-sifat dan perubahan kimia adalah sifat-sifat yang ditunjukkan oleh suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Nah, misalnya di sini pada air ketika dimasukkan ke dalam freezer, wujudnya akan berubah menjadi es atau menjadi padat. Berarti itu merupakan sifat daripada yang merupakan sifat-sifat dan perubahan materi. Misalnya juga pada air, ketika dipanaskan hingga mendidih, wujud akan berubah menjadi uap air. Sedangkan air tidak diberi perlakuan apa-apa, wujud akan tetap menjadi air. Nah, di sini pada perubahan fisika yaitu es meleleh menjadi cair. Jadi ketika air dimasukkan ke dalam freezer, wujudnya akan berubah menjadi es atau padat, tetapi ketika dibiarkan lama-kelamaan dia akan menjadi cair. Itu juga merupakan salah satu sifat fisik. Dan kalau pada sifat kimia yaitu air dipanaskan hingga mendidih, wujud akan berubah menjadi air atau menjadi gas, sehingga gas itu tidak dapat menjadi air kembali. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa bahan kimia banyak terdapat di sekitar kita. Bahan-bahan kimia tersebut ada yang digunakan dalam rumah tangga, dalam produk kosmetik, dalam makanan ataupun minuman, dalam barang tambang, dan juga ada dalam industri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai bahan kimia dalam rumah tangga. Nah, bahan kimia dalam rumah tangga ini berdasarkan fungsinya. Bahan kimia dalam rumah tangga digunakan sebagai pembersih, pewangi, pembasmi serangga, dan pemutih pakaian. Di mana contoh bahan kimia dalam rumah tangga yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu seperti sabun mandi dan juga deterjen. Nah, di mana kedua bahan kimia ini memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pembersih. Hanya saja pada deterjen dia memiliki daya cuci yang jauh lebih kuat daripada sabun. Nah, kemudian yang kedua, bahan kimia dalam produk kosmetik. Ada berbagai macam aneka produk kosmetik yang dihasilkan. Contohnya seperti parfum, deodoran, lipstik, bedak, krim pemutih, dan pelembab. Nah, semua produk kosmetik ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Di sini kita mengambil salah satu contoh bahan kimia dalam produk kosmetik yaitu parfum dan juga deodoran. Nah, di mana parfum ini merupakan larutan berbau harum yang terbuat dari bahan-bahan aromatik atau beraroma. Bahan aromatik sendiri berasal dari tumbuhan, terutama bagian bunga. Nah, misalnya seperti bunga mawar, melati, lavender, kenanga, dan juga anyelir. Sedangkan deodoran mengandung wewangian untuk menghilangkan bau badan. Deodoran juga dilengkapi dengan antibiotik yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan. Kemudian yang ketiga, bahan kimia dalam makanan. Nah, contoh bahan kimia dalam makanan di sini ada bahan pewarna,
bahan pemanis, dan juga bahan pengawet makanan, di mana bahan pewarna terdiri dari bahan pewarna alami dan juga bahan pewarna buatan. Nah, bahan pewarna alami berasal dari bahan tumbuhan atau hewan. Bahan pewarna alami ini dapat ditambahkan secara langsung ke dalam suatu jenis makanan olahan, baik selama proses pengolahan maupun di akhir pengolahan. Nah, sedangkan bahan pewarna buatan merupakan bahan kimia yang diperoleh melalui suatu proses yang melibatkan reaksi kimia. Contohnya seperti indigo tan, allura red, fast green, tartrazine, dan sunset yellow. Nah, kemudian ada bahan pemanis. Bahan pemanis terdiri juga dari bahan pemanis alami dan juga bahan pemanis buatan. Nah, di mana bahan pemanis alami diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung gula dan turunannya. Contohnya seperti tebu, madu, dan juga sirup. Nah, sedangkan bahan pemanis buatan merupakan bahan-bahan kimia yang memiliki rasa manis seperti sakarin, siklamat, aspartam, dan asesulfam. Nah, kemudian yang terakhir, bahan pengawet makanan. Pengawet makanan merupakan bahan aditif yang berperan mencegah pertumbuhan jamur, bakteri pengurai, dan mikroorganisme perusak lainnya, sehingga dapat menghambat proses kerusakan pada makanan. Bahan pengawet juga terdiri dari bahan pengawet alami dan juga bahan pengawet buatan. Bahan pengawet alami berasal dari sumber alam tanpa melalui proses kimia. Contohnya adalah kunyit, keluak, asam, dan madu. Nah, sedangkan bahan pengawet buatan merupakan senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Contohnya asam benzoat, asam askorbat, asam propionat, garam nitrit dan nitrat, dan juga belerang dioksida. Nah, kemudian yang keempat ada bahan kimia dalam barang tambang. Bahan kimia juga banyak terkandung di dalam bumi. Bahkan beberapa di antaranya sulit dijangkau sehingga harus digali dan ditambang. Nah, bahan kimia seperti ini dikenal dengan sebutan barang tambang. Di sini ada begitu banyak contoh barang tambang yang terdapat di Indonesia, tetapi yang kita ambil hanya dua, yaitu minyak bumi dan batu bara. Nah, di mana minyak bumi ini bahan kimia yang terkandung di dalamnya adalah hidrokarbon. Dan pemanfaatannya adalah sebagai bahan bakar kendaraan, mesin diesel, kompor, lilin, pelarut, dan pengeras jalan atau aspal. Kemudian yang kedua, batu bara. Nah, batu bara ini memiliki kandungan bahan kimia yaitu karbon, dengan pemanfaatannya sebagai bahan bakar lokomotif, mesin uap, pembangkit listrik, dan pemanas. Kemudian yang terakhir, bahan kimia dalam industri. Nah, bahan kimia dalam industri ini contohnya itu seperti cat, pestisida, dan juga obat. Nah, cat di sini dikenal sebagai bahan pewarna yang digunakan untuk melapisi suatu benda agar benda tersebut terlihat lebih indah, lebih awet, dan tahan karat. Kemudian pestisida. Pengertian pestisida sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi hama. Nah, beberapa bahan pestisida antara lain ada insektisida atau pembasmi serangga, herbisida atau pembasmi tanaman pengganggu, fungisida atau pembasmi jamur, dan rodentisida atau pembasmi hewan pengerat. Kemudian ada obat. Nah, obat ini lazim dikenal sebagai bahan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Obat dikelompokkan menjadi dua, yaitu obat tradisional dan obat sintesis. Pada obat tradisional yang diperoleh dari bahan tanaman atau hewan, proses pembuatannya tanpa melalui proses kimia. Sedangkan pada obat sintesis, proses pembuatannya melibatkan reaksi kimia. Nah, kedua jenis obat ini sekarang sudah dibuat dalam berbagai kemasan cairan, tablet, kapsul, dan serbuk. Nah, selain mempelajari tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat mempelajari peran ilmu kimia dalam bidang keilmuan lain.
Yang pertama, ada bidang biologi. Nah, di mana dalam bidang biologi ini, ilmu kimia digunakan untuk mengembangkan konsep dasar pada kebanyakan proses yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, misalnya seperti proses metabolisme dalam tubuh, proses fotosintesis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia diperlukan untuk mendukung proses diagnosis dan penyembuhan, seperti uji kesehatan laboratorium, proses dialisis atau cuci darah, serta pembuatan materi sintesis pengganti tulang dan gigi. Nah, kemudian yang ketiga ada bidang farmasi, di mana dalam bidang farmasi ini berbagai jenis obat-obatan dibuat dari bahan-bahan yang memiliki kandungan senyawa kimia yang berkhasiat secara medis. Nah, obat-obatan tersebut diproduksi setelah melalui berbagai penelitian terhadap reaksi-reaksi kimia dari senyawa yang dikandung oleh bahan obat-obatan tersebut. Yang keempat ada bidang geologi. Dalam bidang geologi ini, ilmu kimia diperlukan untuk meneliti jenis dan komposisi materi dalam batuan dan mineral. Umur fosil pun dapat diperkirakan dengan bantuan ilmu kimia. Selanjutnya adalah bidang pertanian. Nah, di mana ilmu kimia dalam bidang pertanian diperlukan dalam pembuatan berbagai macam pupuk dan pestisida. Pupuk digunakan oleh petani untuk memberikan nutrisi pada tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah. Adapun pestisida diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit pada tanaman. Nah, kedua produk pertanian tersebut dibuat untuk meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya ada bidang industri. Mesin-mesin yang digunakan di industri harus disesuaikan dengan sifat bahan baku yang digunakan. Nah, untuk itu diperlukan pengetahuan ilmu kimia. Berbagai proses industri seperti semen, cat, obat, kayu, dan plastik dihasilkan melalui riset yang memerlukan ilmu kimia. Dan yang terakhir adalah bidang sosial atau ilmu sosial. Nah, ilmu kimia dalam bidang sosial ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah sosial seperti masalah ekonomi, hukum, dan lingkungan hidup. Nah, untuk meningkatkan kebermanfaatan ilmu kimia bagi kehidupan, para ahli kimia terus mengembangkan penelitian dan riset untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara meningkat dan pengetahuan teknologi serta meningkatkan kualitas hidup. Di mana ilmu kimia juga turut berperan dalam mengatasi permasalahan global seperti masalah lingkungan hidup dan krisis energi. Nah, salah satu masalah lingkungan hidup yang tengah dihadapi saat ini adalah pemanasan global. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Metode ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan. Keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium yang baik harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan kerja yang memadai. Alat keselamatan kerja di laboratorium antara lain pemadam, keran pembakaran, pencuci muka, dan pancuran air. Selain itu, peralatan darurat dan pendukung yang harus tersedia di laboratorium adalah kotak P3K. Bahan kimia. Yang pertama, mudah meledak. Di sini ada gambar mudah meledak. Bahan yang diberikan simbol eksplosif berarti dapat meledak dengan gesekan, pemanasan, api, bereaksi dengan udara, air, atau dengan sumber lainnya. Contohnya adalah logam natrium. Logam tersebut mudah meledak jika bereaksi dengan udara atau air. Bahan kimia lainnya yang bersifat eksplosif yaitu amonium nitrat, nitroselulosa, dan TNT. Yang kedua ada pengoksidasi kuat. Sini ada gambar dari pengoksidasi kuat. Bahan kimia dengan simbol pengoksidasi kuat memiliki daya iritasi yang sangat kuat. Meskipun tidak mudah terbakar, namun jika bereaksi dengan zat kimia yang mudah terbakar, akan menimbulkan daya ledak yang cukup kuat. Contohnya hidrogen peroksida,
asam perklorat, kalium permangat, dan kalium dikromat. Yang ketiga, mudah terbakar. Sini ada gambar mudah terbakar, yaitu highly flammable atau sangat mudah terbakar, dapat berupa gas yang dengan udara dapat membentuk suatu campuran bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Contohnya, gas metana, etana, propana, dan butana. Extreme flammable merupakan bahan cair dengan titik didih rendah, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Yang keempat, bahan beracun atau toksik. Sini ada gambar bahan beracun atau toksik. Bahan kimia dengan simbol toksik adalah bahan kimia yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merusak kesehatan secara akut atau kronis hingga menyebabkan kematian. Yang kelima, bahan berbahaya atau harmful. Sini ada gambar harmful, yaitu bahan kimia dengan simbol harmful adalah bahan kimia yang dapat merusak kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Bahan ini berbau tajam, menyengat. Contoh bahan yang memiliki sifat ini adalah bromin dan amonia. Yang keenam, membuat iritasi. Di sini ada gambar iritasi. Bahan kimia yang menyebabkan iritasi memiliki dua kode, yaitu Xn dan Xi. Xn dapat menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh seperti piridin. Xi dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan alat pernapasan seperti amonia. Yang ketujuh ada membuat korosif. Di sini ada gambar korosif. Bahan kimia dengan simbol korosif dapat merusak jaringan hidup. Bahan ini harus digunakan dengan hati-hati dan hindari terkena kulit atau pakaian. Contoh bahan ini adalah asam sulfat, natrium, dan fosfor. Teknik kerja di laboratorium. Yang pertama, tata tertib yang harus diperhatikan. Gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Apabila siswi memiliki rambut panjang, maka rambut harus diikat. Yang kedua, memperlakukan peralatan yang terbuat dari gelas. Membawa alat-alat gelas secara hati-hati dengan menggunakan kedua tangan kita. Menempatkan alat-alat gelas dengan satu tempat atau lemari yang aman. Jika menggunakan alat pemanas yang terbuat dari bahan gelas, maka pilihlah yang terbuat dari bahan gelas berkualitas. Yang ketiga, memperlakukan listrik atau alat listrik. Jauhkan peralatan dan instalasi listrik dari percikan air untuk menghindari terjadinya hubungan arus pendek atau korsleting. Periksa daya atau tegangan listrik yang dibutuhkan sebelum menghidupkan alat. Alat yang menggunakan baterai, sebaiknya baterai dilepas dan diletakkan di tempat yang tidak lembab. Yang keempat, bekerja aman dengan bahan kimia. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Hindari menghisap langsung uap bahan kimia. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit, pedih, atau gatal. Baca label bahan kimia sekurang-kurangnya 2 kali ya, untuk menghindari kesalahan. Ambil bahan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Jangan mengembalikan bahan kimia ke botol semula. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi dari bahan tersebut. Yang kelima, memindahkan bahan kimia cair. Tutup botol
dibuka dan dipegang tangan kiri dan tangan kanan memegang botol tersebut. Pindahkan cairan melalui batang pengaduk untuk mengalirkan agar tidak memercik. Yang keenam, memindahkan bahan kimia padat. Gunakan tutup botol untuk mengatur pengeluaran bahan kimia. Jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Pindahkan sesuai keperluan tanpa menggunakan sesuatu yang dapat mengotori bahan tersebut. Yang ketujuh, cara memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi. Isi tabung reaksi maksimal sepertiga dari tabung reaksi tersebut. Tabung reaksi hendaknya terletak pada bagian atas api pemanas. Goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman agar percikannya tidak melukai orang lain ataupun diri sendiri. Cara memanaskan larutan menggunakan gelas kimia. Yang kedelapan, gunakan kaki 3 atau kawat kasa untuk menopang gelas kimia tersebut. Letakkan batang gelas atau batu didih dalam gelas kimia untuk mencegah pemanasan mendadak. Jika gelas kimia digunakan sebagai penangas air, maka isilah air maksimum seperempat dari ukuran gelas kimia tersebut. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya.